Mana sana? Paham lagi? Om Swastiastu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah bersedia memimpin doa ya. Anak-anak, sebelum kita belajar berdoa sudah, kita akan menyanyikan satu lagu dulu ya sebelum kita belajar ya. Kita meringankan pikiran kita dengan menyanyikan sebuah lagu nasional wajib ya. Garuda Pancasila boleh? Boleh. Oke, silahkan Tina coba pimpin menyanyi Garuda Pancasila. Persiapkan teman-teman, ajak teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita menyanyikan Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tenang dulu. Ya, jadi nah, Bapak harap ketika kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang ada maju ya, ada maju. Begitu juga dengan kalian semuanya harus maju, maju ya, menuju ke anak bangsa yang berprestasi ya. Semangat seperti menyanyikan lagu wajib tadi, kita belajarnya akan semangat ya. Nah, selanjutnya gimana, sudah siap untuk belajar? Ada yang sudah hadir hari ini? Ada Pak, satu orang. Oke. Dengan keterangan Siapa? Fendi. Fendi Nugraha ya. Ya. Kenapa Fendinya sakit? Dari kapan sakitnya? Baru hari ini. Baru hari ini tidak hadir ya. Oke, Nana, hanya satu orang yang tidak hadir, jadi kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai juga ikut sakit seperti teman kalian, ya. Jangan telat makan, usahakan makan tepat pada waktunya walaupun hanya tidak banyak makannya ya, tetapi sarapan pagi lebih bagus ya. Sarapan pagi, kemudian minum yang banyak, apalagi cuaca seperti hari ini ya, sangat cerah, panas, jadi supaya tidak dehidrasi. Jadi banyak-banyak minum ya, supaya tubuh kita sehat, tidak kekurangan cairan. Baik, nah kita lanjut. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita mempelajari apa materinya? Masih? Ya, apa materinya? Teks eksposisi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Ya, dari struktur dan menyusun teks eksposisi. Ya, kira-kira
Ada yang masih ingat tidak? Apa saja struktur dari teks eksposisi? Oke, silakan. Putri dulu, perempuan dulu ya. Bagian-bagian struktur dari teks eksposisi ada pemetaan umum, argumen, dan penegasan ulang. Iya, bagus. Tangan dulu ya. Nah, tadi rahasia juga. Coba. Tentunya ada tesis, argumen, sama penegasan ulang. Iya, dan ada tesis, ada argumen, dan penegasan ulang. Ya, bagus. Semuanya benar ya. Nah, diskusi dan rahasia mengatakan bahwa struktur dari teks eksposisi kemarin adalah tentang apa namanya? Bukan tentang ya strukturnya. Yang pertama adalah tesis, kedua argumentasi, dan ketiga adalah penegasan ulang. Itu strukturnya ya. 3 struktur dari teks eksposisi yang kita pelajari minggu kemarin. Kemudian setelah struktur pembelajaran yang terakhir ada menyusun teks eksposisi. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Tina. Kalau menyusun teks eksposisi yaitu 1. Menentukan topik atau tema, 2. Menentukan tujuan, yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik, yang keempat membuat karangan kerangka, dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Ya, itu ada langkah-langkah, ada 5 ya. Menyusun teks eksposisi, sehingga kemarin Bapak sudah berikan tugas kepada kalian membuat sebuah teks eksposisi dengan cara mengikuti langkah-langkah tersebut ya. Yang pertama adalah menentukan topik ya, kemudian kerangka dan selanjutnya ya. Bagus ya. Nah, anak-anak, hari ini seperti penyampaian Bapak minggu kemarin, kita akan mempelajari tentang teks anekdot ya. Teks anekdot yang akan kita pelajari yaitu teks anekdot ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita mempelajari tentang teks eksposisi. Berarti di teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi ya, informasi. Nah, di dalam teks anekdot ini nanti kita akan menyampaikan informasi. Itu kaitannya ya. Materi yang kemarin kita juga sama-sama menyampaikan informasi tentang pengetahuan ya. Ini sekarang kita akan mempelajari teks anekdot. Jadi teks anekdot ini ada juga informasi di dalamnya ya. Jadi kemarin kita mempelajari teks eksposisi, ada informasi. Hari ini juga teks anekdot. Nah, sebentar kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum Bapak lanjut tentang teks anekdot ini, tentu kalian ketahui bersama bahwa ada kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, ini kompetensi dasarnya. Coba Nova baca kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Ya, itu ya kompetensi dasarnya, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian ada mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis, ya. Kemudian setelah kompetensi dasar ada indikator pencapaian, ya. Indikator pencapaian. Pada pertemuan kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk menentukan pokok isi tersirat dalam teks anekdot, dan yang kedua mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Itu yang akan kita pelajari ya. Itu yang akan kita capai hari ini. Kalian sebentar belajar nih menentukan pokok isi tersirat teks anekdot dan penyebab kelucuan dari teks anekdot ya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan pokok-pokok isi teks anekdot. Nah, tadi indikatornya ada menentukan pokok-pokok ya.
adik kalian diharapkan sebentar mampu menentukan apa? Pokok-pokok si teks anekdot. anekdot ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Tapi menentukan penyebab kelucuan itu ada, kalau setiap teks ada penyebab kelucuan yang mana membuat teks tersebut lucu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan kita belajar teks anekdot. Berikut, selain tujuan, mengapa kita harus mempelajari anekdot? Apa manfaatnya? Ada yang bisa tahu apa manfaat dari mempelajari teks anekdot? Ada? Kalau tidak ada, kita lihat bersama ya. Nah, ini manfaat dari mempelajari teks anekdot. Ya. Coba Rasya baca. Manfaat mempelajari teks anekdot dapat membuat cerita lucu yang menarik, menghibur, dan mengesankan bagi orang lain, menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain, dan bentuk cerita lucu. Ya, itu ada dua ya. Dapat membuat teks anekdot, kemudian dapat menyindir dari teks anekdot tersebut kepada orang-orang yang melakukan sesuatu ya. Nah, itu manfaat. Nah, itu manfaat secara umum ya di bidang pendidikan kita, yaitu mempelajari teks anekdot. Tetapi manfaat secara pribadi untuk kalian sangat bagus ya, sangat bagus sekali mempelajari teks anekdot ini, karena di sini ada cerita lucu ya. Tentu nantinya kemudian akan dapat menghasilkan uang, dapat menyampaikan aspirasi. Itu nanti kalau kalian menekuni atau belajar bersungguh-sungguh membuat teks anekdot, atau sekarang kalian memahami apa itu teks anekdot, sehingga nanti kalian akan dapat manfaatnya secara banyak sekali ya, secara keseluruhan bisa kalian kuasai. Kemudian kalian membuat teks anekdot, manfaatnya tentu akan ada kalian rasakan, baik untuk diri kalian sendiri, baik untuk orang lain. Ya, itu manfaat dari mempelajari materi kita hari ini. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, coba perhatikan video berikut ya. Yang ada yang pegang pensil, pulpen, buku, semuanya memperhatikan videonya ya. Ya, bagaimana itu contoh dari anekdot atau cerita lucu ya. Nah, kita perhatikan. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh artikan di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumumkan sebentar pesertanya. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Area kita sudah tidak kebagian emas. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam tadi, pocong, kuntilanak, main film semuanya. Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 telepon. Kemudian karate.
Saya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya karate mengumpulkan emas terbaik juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1 dan 2 dan 3, Indonesia dan kawan-kawannya. Ada yang menang, tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Wisman timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan kayaknya di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Bapak dipanggil KPK, apa cukup Pak? Bapak dipanggil polisi Pak. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil yang Maha Kuasa belum. Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Tidak. Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara, itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar kembali. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu contoh dari anekdot ya, bisa lucu. Ya, kira-kira video apa itu? Video apa tadi itu? Komedi atau stand up komedi ya? Itu video stand up komedi. Nah, anekdot tersebut bisa juga dibuatkan seperti ini. Itu merupakan anekdot, ya. Itu merupakan anekdot, tetapi dalam bentuk video, ya, secara lisan. Kalau teks anekdot berarti secara tulisan. Ini divideokan, kemudian disampaikan secara langsung oleh seseorang. Nah, itu merupakan anekdot juga, ya. Nah, di video tadi ini, di stand up comedy ini, kira-kira apa masalah yang dibahas dalam stand up comedy tadi? Silakan, siapa ada yang tahu? Oke, beri dulu. Pencurian uang negara yang dibahas. Silakan tadi India. Pencuri uang negara alias koruptor korban pikiran kotor. Iya, sama koruptor ya. Yang dibahas sama koruptor. Ada lagi? Ada lagi? Apa masalah apa yang dibahas? Kalian sudah mendengarkan video. Ada? Mencuri uang negara. Ada lagi? Tadi kan kalian sudah Bapak suruh mendengarkan apa isi dari video tersebut. Nah, sekarang Bapak tanyakan apa masalah yang dibahas pada
Oleh masalah di sini intinya tadi sudah banyak ditentukan oleh akar salah satu komika Indonesia ya, itu yang paling mendasar adalah tentang korupsi yang paling keras dia katakan ya, masalah korupsi, pejabat dan korupsi. Tapi banyak ada tadi disampaikan di video tersebut tentang SEA Games ya, banyak mendapatkan emas dari SEA Games, tetapi di PT Freeport Indonesia tidak mendapatkan emas ya, karena orang lain yang mengolah ya. Nah, paling dapat hanya beberapa saja. Kemudian koruptor disampaikan di sana ya, banyak pejabat. Kemudian hukum di Indonesia ya. Ada yang dengar tadi ada hukum di Indonesia? Ada ya. Sampai dibanding-bandingkan hukum di Indonesia dengan di Cina ya. Kalau di mana di Cina mencuri sendal dipotong tangannya, di Indonesia mencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Itu sudah ya. Tapi di Indonesia hukumnya lemah seperti yang dikatakan dalam video komedi tersebut ya. Nah, kemudian selain masalah ada unsur lucunya tidak dalam video tersebut? Ada ya, banyak sekali. Misalkan karatenya mau berangkat karate, tapi dia malah menggayung sepeda terlebih dahulu ya. Juga dia mengatakan kelucuannya dari sana ya. Kemudian ada yang tahu lagi? Ada di mana? Silakan ya, Bapak. Ya, ada kata-kata Bapak korupsi itu ya. Bapak korupsi, yuk kapan ya? Itu merupakan pertanyaan. Padahal sudah melakukan korupsi, misalkan ya, pejabatnya sudah melakukan korupsi, tetapi ketika ditanya malah dia mengatakan yuk kapan. Ada lagi unsur kelucuan yang kalian temukan dalam video itu? Ada? Banyak ya? Ada? Banyak sekali unsur kelucuannya. Misalkan tiba-tiba sakit, ya, dipanggil KPK tiba-tiba sakit. Yang terakhir ada katanya, padahal tidak dipanggil atau belum dipanggil, dia sudah sakit duluan. Dikatakan di sana dipanggil yang maha kuasa. Kalau dipanggil yang maha kuasa berarti meninggal ya. Mudah-mudahan kalian di sana, kalian di sini tidak ada yang dipanggil yang maha kuasa hari ini ya. Artinya kalau sudah ajal kita mau bilang apa ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa supaya kita hidup panjang umur ya, sampai tua, sampai bisa membanggakan diri kita sendiri, orang tua, serta negara kita tercinta ya. Jangan sampai kalian anti korupsi ya. Kita sudah sampaikan ini melalui video, tidak boleh korupsi ya. Oke, kita lanjut. Tadi masalah yang dibahas tentang korupsi, kemudian unsur kelucuannya banyak sekali. Kemudian yang terakhir, Bapak mau tanya, mereka membuat video ini atau akbar, membuat stand up comedy tentu ada tujuannya ya. Nah, kira-kira apa dan siapa yang dikritik? Angkat tangan. Silakan Dina. Para koruptor. Rasya siapa? Pejabat yang korupsi. Pejabat yang korupsi. Ada yang lainnya? Ada? Banyak ya. Pejabat-pejabat yang melakukan koruptor itu ya, yang dikritik. Kemudian dia sangat berani sekali mengkritik hukum di Indonesia ya, hukum di Indonesia itu yang dikritik di sana juga bisa. Tetapi yang paling umum adalah tentang korupsi, bahwa tadi ditekankan pada sebelum dia masuk ke korupsi. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang koruptor. Nah, berarti dia ada penekanan dalam bahasa tersebut
Unsur kelucuan yang ketiga adalah kritikan ya. Nah, itulah tadi video tentang anekdot ya. Berarti kita akan mempelajari cerita lucu ya. Kalian sudah pernah mendengar atau selain video komedi seperti ini di kehidupan kalian tentang yang lucu-lucu ada? Pernah? Pernah tertawa tidak? Pasti pernah. Apa penyebab dari tertawa tersebut? Pasti lucu ya. Itu juga merupakan boleh kalian tuangkan dalam pembelajaran kita hari ini. Tetapi harus seperti tadi, ada masalah, ada unsur kelucuan. Nah, jadi yang kalian miliki hari ini adalah kalian sudah memiliki kelucuan. Biasa sering menghadapi sebuah kelucuan ya. Nah, yang perlu kalian pelajari yaitu masalah apa yang akan dibahas, menentukan topiknya atau idenya, kemudian siapa yang akan kalian kritik. Ya, bebas mengkritik, tetapi orang-orang tertentu ya. Misalkan di sini janganlah kita jauh-jauh ya. Ada ketua kelas, ya. Berarti ketua kelas itu adalah pemimpin kelas ya. Boleh dibuatkan, ya. Kritikannya boleh. Bagaimana ketua kelasnya kalian selama ini? Silakan, tetapi jangan secara langsung ya. Tidak boleh ya. Melalui anekdot tersebut. Kemudian dari ketua kelas ada ketua OSIS, boleh ya. Silakan, bebas kalian membuat anekdot nanti ya. Nah, kita lanjut anak-anak ke ya. Ini tadi sudah Bapak jelaskan masalah yang dibahas siapa dalam video tersebut itu merupakan cara atau langkah-langkah menentukan pokok-pokok dalam anekdot. Apa saja tadi Bapak tanyakan? Masalah siapa, unsur kelucuan dan kritikan. Itulah langkah-langkah menentukan pokok dari anekdot ya. Itu tadi langkah-langkah menentukan pokok dalam anekdot. Nah, ketika kalian mau mencari pokok-pokok dari anekdot, inilah langkah-langkahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan atau mengamati sebuah video ya. Anekdot, kalian menyampaikan ada kelucuan dari lucu sampai ada tertawa. Kira-kira apa pengertian dari teks anekdot? Ada yang tahu? Silakan, Putri. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu, mengesankan, dan biasanya menarik orang penting atau tidak. Iya, bagus. Tangan ya. Yang lainnya, kan sudah Bapak sampaikan, menyampaikan pada kalian minggu kemarin sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, pelajari teks anekdot. Nah, tadi Putri sudah ada cerita kelucuan dan ada kritikan. Yang lainnya, ada yang tahu apa anekdot? Ada? Silakan, jangan takut dan jangan ragu. Apa yang ada dalam pikiran kalian, sampaikan. Di sini kita sama-sama belajar. Sebelum kita masuk ke pengertian dari teks anekdot. Ada yang tahu? Selain Putri? Ya, ini ya pengertian dari teks anekdot. Coba siapa yang bisa baca? Yang lain selain Putri? Selain Pina Rasya? Ayo, siapa? Randi, silakan. Oke, Randi. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya serta memiliki maksud untuk mengkritik. Ya, itu pengertian dari teks anekdot. Ya, ada orang penting di dalam
anekdot yang akan kita buat. Siapa saja orang pentingnya? Pejabat, ya, orang-orang tertentu, ya, memberikan kritikan, ya. Nah, di sini kalian diharapkan mampu mengkritik sesuatu, ya, mampu mengkritik sesuatu, baik secara umum, secara khusus, boleh kalian kritik, ya. Apapun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, di negara kita, boleh kalian lakukan pengkritikan. Ya, tetapi ada syarat mengkritik, yaitu dengan cara yang halus atau baik. Tidak boleh kalian mengkritik secara langsung. Ya, kalau kalian mengkritik secara langsung tanpa memiliki bukti atau sumber berita yang kalian dengarkan hanya melalui orang, tetapi langsung kalian kritik kepada orangnya, itu berbahaya. Bisa menyebabkan orang tersebut tersinggung. Tidak boleh, ya. Nah, tetapi melalui anekdot ini kalian bisa membuat sebuah kritikan. Bisa, ya? Bisa membuat sebuah kritikan. Siapa yang akan dikritik? Misalkan kalian menonton berita pejabat A melakukan korupsi, bisa kalian tidak senang, oh saya membuatkan kritikan untuk pejabat tersebut. Jadi kalian membuat teks anekdot atau membuat stand up comedy, sangat berguna, ya. Kalau bisa kalian stand up comedy, dipanggil sama orang, apalagi masuk TV, nah tentu akan ada manfaat dari mempelajari teks anekdot ini, ya. Akan menghasilkan atau merubah nasib kalian. Berarti dianggap kalian memiliki prestasi yang pertama. Karena tidak semua orang bisa menjadi komika, ya. Tidak bisa. Tetapi kalau mau belajar, semua bisa. Karena Bapak yakin di sini adalah orang-orang hebat. Kalian ini adalah orang-orang hebat yang mau belajar. Ya, Bapak tidak mau bilang, misalkan si Rasya ini tidak bisa membuat cerita lucu. Bapak belum yakin. Karena kalian belum pernah mempelajari dan tidak mau. Ya, mulai hari ini berusaha bermain yang positif melalui cerita-cerita lucu. Itu akan bermanfaat. Bisa menyindir orang tetapi tidak menyakitkan secara langsung. Dia akan tertusuk hatinya ketika dia melakukan korupsi atau hal-hal negatif lainnya, ya. Oke, selain pengertian, jadi mengamati video tersebut, kira-kira apa ciri-cirinya? Putri satu, silakan. Bersifat humor, bersifat objektif, menyindir, dan berdasarkan terdapat pelajaran dari peristiwa yang ada dalam teks anekdot. Ya, bagus. Yang lainnya ada menambahkan. Tadi Putri mengatakan bersifat menggelitik atau lucu, kemudian ada kritikan, kemudian bersifat umum. Ayo, ada yang lainnya? Tadi kan sudah kalian nonton videonya. Ciri-cirinya sekarang bagaimana? Ayo, ada yang lainnya? Benar, ya, yang dikatakan Putri, adanya cerita lucu yang pertama, karena anekdot ini merupakan cerita lucu, ya. Kemudian ada kritikan, ada berkaitan dengan orang-orang penting, ya. Nah, kita lihat bersama. Ciri-ciri teks anekdot. Coba Roy baca. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Bersifat lucu. 2. Bersifat menggelitik. 3. Bersifat menyindir. 4. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6. Hampir menyerupai dongeng. 7. Bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Ya, itu ciri-ciri dari teks anekdot. Bersifat lucu. Sudah pasti, ya? Bersifat lucu. Karena tadi ada yang menonton sampai tertawa di video stand up comedy.
Ya, kemudian bersifat menggelitik. Kemudian yang ketiga ada menyindir. Siapa yang di sini tadi? Pejabat yang melakukan korupsi ya. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Ya, tentu pengalaman pribadi atau tokoh. Berarti melalui korupsi, pejabat yang korupsi kalian bisa membuat teks anekdot ya. Memiliki tujuan tertentu. Untuk memiliki tujuan. Apa sih tujuan penulis membuat anekdot? Menghibur para pembaca. Ada lagi? Mengkritik tokoh yang lainnya. Ayo. Apa semua tujuannya? Ada menghibur, ada mengkritik para tokoh yang lainnya. Ada? Menyampaikan kritik tetapi tidak dengan kasar. Bagus ya? Tetapi tidak dengan kasar. Ya, bagus sekali. Udah, yang lainnya? Ada? Kalau tidak ada lagi, mari kita perhatikan. Selain ciri-ciri, ada tujuan ya. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Ingat, supaya orang itu tertawa ya. Itu membangkitkan. Tadi di videonya jelas sekali ya. Si Akbar berusaha membuat orang tertawa atau penontonnya tertawa ya. Makanya dia membuat keanehan-keanehan atau kelucuan-kelucuan ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana hiburan. Jelas. Coba saja dilihat di televisi. Ada acara-acara pernikahan yang bisa dihadirkan, yaitu stand up comedy ya. Misalkan acara perpisahan di sekolah ya, tidak semuanya formal tetapi adanya pembuatan stand up comedy itu sifatnya menghibur supaya orang itu tidak jenuh saat beraktivitas atau ada dalam suatu kegiatan. Nah, inilah tujuannya. Kalau kalian pintar nantinya membuat teks anekdot, bisa berstand up comedy, siapa tahu nanti sekolahnya kalian ada kegiatan, kalian bisa mengeluarkan stand up comedy kalian, menghibur teman-temannya kalian ya. Oke, yang ketiga sebagai sarana mengkritik ya. Ini yang paling poin utamanya. Sebagai bahan mengkritik siapapun yang melakukan kesalahan, misalkan ya koruptor. Itu salah satu kasus yang besar di Indonesia ya, yang belum selesai sampai hari ini. Ditangkap satunya, tunggu yang satunya. Ditangkap lagi yang satunya, tunggu lagi ya. Mudah-mudahan kita berdoa di sini negara kita terbebas dari korupsi ya. Siapa tahu nanti kalian menjadi DPR di sini, kan kalian tidak tahu ya. Apa harap dan doakan kalian tidak korupsi, baik korupsi uang atau yang lain. Korupsi apa sampai dalam video? Korupsi waktu. Hati-hati, nanti bapak masuk minggu depan atau berikutnya tidak ada yang di luar saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau ada yang keluar, berarti kalian korupsi waktu belajar bahasa Indonesia. Ya? Ya. Oke, ini tujuan dari teks anekdot. Nah, selain tujuan teks anekdot memiliki sebuah fungsi, yaitu yang pertama menyampaikan kebenaran dengan cara lucu dan menarik. Benar ya? Bahwa korupsi itu tidak baik ya. Menyampaikan kebenaran tetapi dengan cara yang lucu dan menarik. Yang kedua, bisa dapat kritik dan sembilan menjadi sarana kritikan yang efisien. Coba kalian buat stand up comedy. Para pejabat yang korupsi tidak akan tersinggung, tapi dia merasakan ya dalam hatinya. Berarti saya yang disinggung. Misalkan Indra membuat stand up comedy
menyindir misalkan ketua kelasnya yang arogan, yang misalkan ya, misalkan ketua kelas di sini tidak arogan ya, lambat temannya bikin dipukul. Kata sebuah kritikan kalau menegur secara langsung ketua indra anggota kelasnya tidak berani, misalkan ketua kelasnya galak ya, itu dia buangkan kritikan, dia tempelkan di majalah dinding. Suatu ketika ketua kelasnya membaca, pasti akan merasakan berarti saya ini adalah orang yang galak, orang yang arogan. Mudah-mudahan melalui teks anekdot tersebut ketua kelasnya berubah ya. Sama halnya video-video tadi yang kita bapak tampilkan, para koruptor berubah ya. Nah, mana sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian dari teks anekdot, ciri-ciri, kemudian tentang anekdot yang lainnya. Yang ditanyakan? Ya? Paham ya? Apa pengertian dari anekdot, ciri-cirinya, dan bagaimana itu anekdot ya? Baik, kita lanjut. Ya, di sini Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Ya, tadi kan Bapak harapkan kalian ini dapat menentukan pokok-pokok dari teks anekdot ya. Kemudian menentukan penyebab kelucuan dari teks anekdot ya. Kenapa Jasun? Ya, ya perhatikan ya. Nah, tadi sebelum lanjut ke materi yang Bapak jelaskan tentang pengertian, Bapak sudah menyampaikan bahwa ada indikator pencapaian hari ini, menentukan pokok-pokok, menentukan penyebab kelucuan dari teks anekdot. Tadi sudah kalian belajar memiliki pengetahuan tentang menentukan pokok-pokok, yaitu mencari lalu video masalah yang dibahas, kemudian siapa, apa kritikannya ya. Itu cara menentukan teks anekdot, yaitu tentang pokok-pokoknya ya. Nah, hari ini Bapak akan membentuk sebuah kelompok yang Bapak akan tentukan sendiri ya, tentukan sendiri ya. Nah, kelompok 1 Bapak urutkan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ya, sampai di titik ada ya. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 3. Itu kelompok 2 dari AB sampai 3 kelompok 2 ya. Ingat kelompoknya ya, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Kemudian kelompok 3 dari putri sampai W dengan 6. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu satu kelompok ya. Nah, selanjutnya sisanya adalah kelompok 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, itu kelompoknya. Nah, karena sudah berkelompok, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nah, di sini dalam LKPD ini ada tugas yang akan kalian selesaikan secara bersama, secara berkelompok. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk cara menjawab ya. Tadi sudah kalian belajar juga. Nah, ada buku paket, ada buku LKS, silakan kalian cari jawaban yang berkaitan dengan tugas yang ada di LKPD ya. Masing-masing kelompok Bapak berikan satu LKPD ya. Silakan didiskusikan ya.
kalian kerjakan RKPD-nya sesuai dengan arahan-arahan yang ada dalam RKPD, ditulis secara rapi. Setelah selesai waktu yang Bapak tentukan, kalian akan mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan, ada yang dipertanyakan? Jawabannya boleh ditulis di belakang RKPD. Ya? Kalau tidak cukup kolomnya. Kalau langsung juga boleh di sana, ya. Silakan isi nama kelompoknya, ya. Jangan lupa nama kelompok, tanggal, dan anggotanya, ya. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Cepat ya, cari. Pertama itu masalah yang dibahas ya. Baca dulu teksnya. Apa masalah yang dibahas? Ada yang dibutuhkan ya. Kalau ada yang sudah dipahami, tentang pertanyaannya silakan menanyakan ya. Sama kelompok 2, silakan didiskusikan ya tentang PPI-nya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, pertanyaannya nanti Bapak akan sampaikan atau Bapak akan nanti. Di sini ada masalah berbagi ya, berbagi menariknya ya, berbagi. Ada berbagi, misalkan suka mencari masalahnya, sendiri mencari dibutuhkannya apa. Di dalam buku ada ini contoh teksnya ya, pakai ada teksnya ya. Sama ya, kelompok 3 diskusikan ya, hal-hal yang perlu dicari di dalam RKPD-nya silakan diskusikan. Karena sebentar akan dipresentasikan ya. Silakan. Berbagi ya, berbagi sama teman-temannya. Sini kalian berbagi juga kelompok 4 ya. Kelompok 4 berbagi, silakan. Sebentar akan presentasi, silakan sebutkan nanti ya. Siapa yang akan presentasi, yang apa masalahnya. Yang terpenting adalah jawabannya dulu ya. Masalah presentasi nanti kalian semua bisa. Menit lagi ya. Harus sudah presentasi ya. 20 menit saja. 20 menit kalian sudah harus presentasi.
Juga ada yang bertanyakan? Ada. Kelompok 4 ada yang bertanyakan? Ya, bisa menjawab? Tentukan ya. Waktunya 20 menit ya, cepat ya. Di sana baca dulu terlebih dahulu NKPD-nya, tentang teksnya. Terus ada di buku ya. Dan pokok dari teks tersebut kemudian dijawab ya. Yang mana dulu kalian menuju ya? Tulis sebentar lalu kita bahas bersama-sama ya. Ada yang dikatakan? Ya. Sudah.
presentasinya silakan kalian saja. Dan bukan saja siapa yang berbicara pertama dari kelompoknya yang mewakili silakan. Pilih salah satu yang menjadi ketua kelompok. Silakan ya. Ketua kelompok yang mengarahkan. Misalkan kalau yang berbagi untuk mempresentasikan silakan. Ketua kelompok yang menunjukkan ya. Baik, di sini juga sama seperti ya. Seperti kelompok 1, tapi kan salah satu ketua kelompok ya. Memang presentasi sebentar ya. Kemudian ketua kelompok membagi ya. Kalau ada yang mau disampaikan. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kalau mau presentasinya berbagi silakan ya. Bagi ya, semuanya untuk berbicara silakan ya. Siapa yang menentukan masalahnya, siapa yang unsur kelucuan dan siapa yang kritikan silakan. Menit lagi ya. 10 menit sudah presentasi. Ya sudah. Berarti cuma ya, sudah cepat ya. Karena 8 menit lagi. Sampai kalian sudah mulai ya. 7 menit lagi ya. 7 menit. 7 menit kita akan presentasi ya. Ada yang sudah kelompoknya? Kelompok 3? Belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah?
Kelompok 3 sudah? Belum. Coba Oi, belum mana bantu teman ya? Ya. Kelompok sudah selesai? Banyak? 3 menit tadi ya? 3 menit. Oke, sudah? Siap? Ya. Kalau waktunya sudah selesai, kita harus presentasi. Anak-anak, sebelum presentasi, ada penampilan dari Bapak. Sebentar kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Perhatikan. Sebentar kalian akan mempresentasikan. Kelompok lain boleh menanggapi ya, atau memberikan saran atau memberikan tanggapan terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya. Silakan kelompok dari kelompok 1 saja yang presentasi pertama. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. 2, 3, dan 4 perhatikan ya. Perhatikan. Berdiri, yang presentasi berdiri ya. Berdiri ya. Ya, bajunya bisa rapi. Ada belum rapi bajunya. Kenapa keluar? Tadi udah bagus rapi. Yang lainnya juga ya. Tadi awal masuk sudah Bapak lihat rapi semua. Kenapa pas pembelajaran terlepas bajunya ya? Tidak boleh ya. Tetap menjaga kerapian ya. Silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tina, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi kami. Baik, untuk membacakan materi saya mulai dari Gusti Kadek. Untuk Gusti Kadek saya persilakan. Betul. Sekarang kalian membaca buku. Saya akan melanjutkan kepada hasil. Masalah yang dibahas yaitu masalah yang dibahas pada teks anekdot cara
keledai membaca buku adalah cara seekor keledai membaca buku. Baik, akan melanjutkan pada Baik, akan dilanjutkan kepada saya. Maka tersirat yang disampaikan. Apabila kita membaca sebuah buku, harus mengerti isinya. Apabila hanya membaca saja tanpa mengerti isinya, berarti kita sama bodohnya dengan keledai. Baik, akan dilanjutkan kepada Nova. 2. Identifikasilah penyebab tujuan dari teks kegiatan. Dari awal penceritaan anekdot cara keledai membaca buku, tujuan memang tidak ditemukan. Di sini, secara naratif, hanya dikisahkan bagaimana pernyataan sang raja untuk membuat keledai dapat membaca adalah pernyataan yang memang mustahil dan mengada-ngada. Tujuan terletak pada bagaimana tokoh utama menganggap itu adalah perintah tugas yang harus dilakukan. Tujuan kedua terjadi di akhir kalimat tentang bagaimana ia menjawab pertanyaan sang raja bahwa perintahnya sudah dilaksanakan. Dan dia bilang itulah cara keledai membaca. Artinya hal tersebut menjadi karena mampu memukul telak perintah raja dengan cara yang ilmu tapi cerdas. Baik, ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 2, 3 sebelum ditutup. Apakah ada yang ditanggapi tentang presentasinya? Bagaimana dengan jawabannya? Di sini kan RKPD-nya teksnya sama ya yang Bapak berikan. Silakan. Kalau ada ya, dari kelompok 2, 3, dan 4. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ditanyakan tentang presentasi dari kelompok 1? Kelompok 3? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan atau memberikan saran, tanggapan. Angkat tangan. Silakan. Silakan lanjut. Silakan apa yang ditanyakan atau memberikan saran. Menurut saya cara membaca objek kurang keras. Jadi belum jelas menggunakan. Oke. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk Airanti atas bisikannya. Kita akan memperbaiki dengan sebaiknya. Oke, sampai sini aja. Silakan. Katanya tadi jawaban dari Oki belum jelas. Silakan baca kembali supaya jelas karena kelompok 3 belum mendengarkan ya. Usul nomor terdapat pada paragraf keempat teks yaitu keledai dapat membaca buku sehingga selesai dan kemudian si keledai tentang Nasruddin seolah ia telah membaca isi buku. Sudah jelas? Nah, oke. Ada yang lainnya? Silakan Putri. Saran saya sebelum presentasi pakaian yang digunakan harus dicek. Oke, ya. Selain presentasi, ada permintaan dari kelompok lain. Pakaian perapian harus dijadikan faktor penentu dari keberhasilan kalian juga ya. Dari presentasi karena perapian ya. Oke, ada yang lainnya? Tidak? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus pada kelompok 1 ya. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah bersedia mempresentasikan ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Dari 1 Bapak ambil ke 3, sebentar 2 atau 4 ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Nah, sebelum presentasi, bagi ditentukan kelompok 1, 3, dan 4, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan atau saran kepada kelompok yang presentasi ya. Diperhatikan kelompok 1, 2, dan 4 diperhatikan kepada presentasi. Pertama-tama saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mewakilkan dari kelompok 4 ingin membantu
unsur humor. Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita membuka buku tanpa mengerti isinya berarti kita sebodoh keledai, bukan? Baik, selanjutnya dibacakan oleh Roy. Intikan, pada saat membaca buku kita harus mengerti isi dari buku. Jika membaca buku tanpa mengerti isinya, maka sama seperti cara membaca keledai yang tidak paham isi buku. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Ranti. Identifikasilah penyebab kelucuan dari teks anekdot di atas. Nasaruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar dari buku, aku sisipkan biti-biti gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik agar bisa memakan biti-biti itu. Jika tidak ditemukan biti gandum tersebut, ia harus kembali ke halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Jika ingin memberikan keterangan, Oke, silakan kelompok 1. sebaiknya saat presentasi berdirinya tegap, bukan tengok kanan kiri. Kalau begitu kesannya main-main. Ya, terima kasih. Ada yang lainnya tentang materinya? Ada lagi? Lagi? Ya, siap yang pertanyaan. Sebaiknya sebelum presentasi sepatunya tali sepatunya bisa Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada kelompok kedua. Materinya ya, kalau dapat materinya yang dibahas ya, bukan yang lainnya ya. Ada lagi? Tidak. Terima kasih. Baik, materi presentasi hari ini saya tutup dengan terima kasih. Om Santi. Terima kasih ya, aplaus dulu. Nanti kelompok 2 dan kelompok 4 presentasi, kelompok 1, 2, kelompok 1 dan 3 karena sudah presentasi. Usahakan ya saat memberikan saran yang berkaitan dengan menentukan pokok-pokok ya, bukan yang lainnya ya. Menentukan pokok-pokok, kemudian penyebab kelucuannya itu ya. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Pertanyaan juga boleh ya disampaikan ya. Yang suka ya pertanyaan juga boleh. Silakan. Kelompok dulu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh kelas. Judul, cara keledai membaca buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh peserta. Kebiasaan. Oke. Silakan. Oke, lanjut. Pernah tersirat yang disampaikan bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, bisa sebetulnya dengan seekor kuda yang membaca buku dengan cara menilai kembali buku. Silakan. Identifikasi penyebab kelucuan dari anekdot di atas. Pada saat menjelaskan tentang cara keledai membaca terutama pada kalimat memang demikianlah cara keledai membaca dan membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Mana kelompok 2? Tidak. Baik. Baik, materi presentasi hari ini saya tutup dengan kamus tanggung jawab. Berikan tanggapan dulu ya. Oke, silakan kelompok 1, 3 dan 4. Kalau ada yang ditanyakan atau memberikan saran kepada hasil dari presentasi dari kelompok 2, Bapak persilakan ya. Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 1 terlebih dahulu ya. Menurut saya, Salman Adib sama Rifa kurang jelas membaca. Boleh yang jelas membaca, siapa yang jelas membaca supaya cepat? Siapa yang
unsur humor. Seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Makna tersirat yang ingin disampaikan. Bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Ya, anak kelompok 1 bisa jelas? Ada yang menanyakan? Silakan. Sebaiknya sebelum presentasi dibikin dulu, mungkin dibaca dulu biar pas presentasi itu tidak terbata-bata. Oke, itu ya masukan dari kelompok 1, kelompok 2. Mungkin jawabannya sudah pas, sudah bagus, tapi hanya ini saja ya. Misalkan kalau berikutnya berkelompok lagi, teknisnya diperbaiki ya. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 3. Tadi juga memberikan atau memberikan saran. Silakan kelompok 3 bagaimana? Ada? Oke, sudah diwakili oleh kelompok 1. Silakan. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok terakhir yang mempresentasikan kelompok 4. Kelompok 4 berdiri ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Begitu perkenalkan nama saya Yomada sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Langsung saja saya akan menyuruh rekan bersama saya untuk membacakan hasil diskusi. Pada kalian lanjut untuk rekan saya kedua, Widiana. Masalah yang dibahas kebiasaan mereka. Lanjut untuk rekan saya yang ketiga, Indra. Saya akan membacakan makna tersirat yang disampaikan. Jika kita membaca buku tanpa memahami isi buku tersebut, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Lanjut untuk rekan saya keempat pada isinya, identifikasi penyebab kemunculan tes anekdot cara keledai membaca buku sebagai berikut. Jawab. Pada saat Nasaruddin menjelaskan caranya mengajarkan keledai membaca buku serta menjelaskan tentang cara keledai membaca, terutama pada kalimat memang demikianlah cara keledai membaca hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isi buku. Apakah ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3. Jika ada yang diberikan tanggapan, saran, atau yang lainnya, Bapak persilakan ya. Yang berkaitan dengan presentasi. Silakan kelompok 1, silakan Tina. Bacanya terlalu cepat jadi Kenapa? jangan lupa. Membacanya terlalu cepat jadi kita memahami itu kurang Terlalu cepat, kurang jelas. Ya, oke. Teknis. Sedangkan tadi biasa ngomong saya nggak ada dengar. Oke, nah, berikutnya itu untuk teknis kelompok 4 ya. Yang lainnya ada tentang materinya? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus kepada kelompok 4. Nah, anak-anak, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok tentang RKPD-nya. Jawabannya sudah bagus semua ya. Sudah, Bapak rasa sudah ditentukan apa itu pokok-pokok dari teks cara keledai membaca buku ya. Kemudian penyebab kelucuannya Bapak sudah dengarkan tadi. Yang pertama kita bahas bersama-sama terlebih dahulu ya. Dari hasil presentasi dari keempat kelompok, tentu masalah yang dibahas yaitu tentang kebiasaan ya. Kalau kita biasa pasti akan bisa ya, sama seperti keledai. Biasa menjilat-jilat buku sehingga dia bisa membuka lembar demi lembaran buku. Ya, itu ya cara kebiasaan. Yang kedua,
Unsur umur tentu membaca buku secara menjilat ya. Tidak ada orang membaca buku dengan cara menjilat-jilat ya. Tidak ada ya. Nah, itu merupakan hal yang lucu. Kemudian pesan. Nah, ini pesannya untuk kalian semua. Kenapa Bapak angkat? Cara kode membaca buku, jangan sampai kalian diberikan buku, diberikan LKS, kalian hanya membuka perkab, hanya melihat gambar tanpa memahami isinya. Hati-hati. Sekarang kalian adalah pelajar. Jika kalian hanya membuka buku tanpa memahami isinya, berarti kalian sama seperti keledai ya, hanya bisa menjilat-jilat atau membuka-buka buku saja. Hati-hati, jangan sampai kalian seperti itu. Tetapi Bapak yakin dari diskusi hari ini kalian semuanya hebat, bisa menentukan pokok-pokok dan penyebab kelucuan dari teks anekdot yang Bapak berikan. Oke? Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Ada? Oke. Bapak tunggu terlebih dahulu SKPD-nya ya, untuk Bapak memberikan nilai berkaitan dengan kelompoknya. Sudah dibuat namanya? Oke, terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Nah, itulah tadi tentang tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Ada materinya? Tidak paham? Yakin paham? Ya. Semoga ya kalian apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kalau tidak ada yang ditanyakan, kira-kira dari semua kepala yang ada di sini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Tina. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian dari teks anekdot, menentukan pokok-pokok isi dari teks anekdot, dan dapat menentukan tujuan dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik atau lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dan isi pokok dalam teks anekdot adalah masalah yang dibahas, humor, kritikan, sindiran, dan makna yang tersirat. Iya, bagus sekali kebahan lo. Ya. Oke. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sudah dijelaskan sama Tina luas sekali apa yang kita pelajari ya, yaitu pengertian, ciri-ciri, tujuan, kemudian bagaimana cara kita menentukan pokok-pokok dan penyebab kelucuan dari teks anekdot. Ya, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan teks anekdot. Bagaimana? Ibu sudah paham? Ya, kalau sudah paham, tolong perhatikan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Nah, Bapak sebelum mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian yang dibuat secara individu, jadi secara berkelompok. Sekarang Bapak berikan tugas rumah secara individu, silakan dicatat. Silakan. Sudah? Siap? Carilah contoh. Carilah contoh teks anekdot kemudian tentukan pokok dan penyebab kelucuannya. Tentukan pokok-pokok dan penyebab kelucuannya. Jadi kalian mencari teks anekdot di rumah ya. Boleh di koran terserah, boleh di Google terserah. Yang penting teksnya itu kalau di koran kalian penting kalian tempel ya. Boleh di bukunya baru di bawahnya dibahas. Dikumpul pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya
yaitu masih tentang teks anekdot ya. Nah, anak-anak, tadi pembelajarannya sudah bagus, sudah rapi semuanya, berdiskusi. Namun masih ada beberapa hal yang perlu kalian pahami atau direfleksi. Usahakan ketika belajar tidak ada yang bermain, ya, tidak ada yang bermain. Pesannya kalian belum bersungguh-sungguh buat belajar ya. Tetapi tidak semua, ada beberapa orang yang kalian, tentu itu sudah Bapak berikan catatan pada penilaiannya Bapak, ya. Itu ada penilaian sikap dan spiritualnya ya. Nah, bagaimana cara Anda berdoa, bagaimana Anda cara berdiskusi, menjawab, menghargai. Kalau ada yang tertawa-tertawa berarti tidak menghargai sesama ya. Nah, berarti nilainya tentu tidak akan sama dengan orang yang bisa menghargai orang lain. Itu ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Ada? Tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tapi sebelum diakhiri, baiknya kita tutup dengan doa ya. Baik, Bapak silakan dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih Rasya atas doanya. Ada sana. Nama Santi. Om Santi Santi Om. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Silakan dilanjutkan. Habis ini istirahat ya. Ya, silakan kita terlebih dahulu. Di situ kita ke pembelajaran berikutnya.